Yang ini perkataan ulama besar Abu Laits juga As-Samarqandi. Man jalasa ma'a thamaniyati asnab, siapa yang selalu akrab dengan 4 golongan, maka Allah akan menambah 8 sifat kepadanya. Yang pertama, siapa yang biasa duduk bersama orang kaya, Allah akan menambah kepada hatinya cinta dunia dan mabuk dunia. Ini Pak. Jadi ini pedoman bagi kita, nasihat ulama supaya kita memilih dari yang 8 ini. Yang jelas 7-nya itu nanti tak bagus, hanya 1 yang bagus Pak ya. Yang pertama, siapa yang akrab selalu duduk dengan orang kaya, maksudnya kaya yang tak taat Pak ya. Kalau dia taat tidak apa-apa. Maka ini biasanya sosialita Pak ya. Ada yang tasnya ibu-ibu misalkan, tasnya ada yang harganya 1 miliar. Ada sempat tas Pak yang seperti itu. Nauzubillah misalnya. Nanti dia akan terpicu pula membeli yang 2 miliar. Ada yang membeli kalung misalkan nanti berapa gram, anak berpicu pula begitu. Ini benar sekali yang dikatakan ulama kita ini. Kalau bercerita selalu akrab dengan orang-orang yang diberikan Allah kekayaan dan dia lupa kepada akhirat, dan dia hanya mabuk dengan kekayaan duniawi itu, Allah akan menambah kepada orang yang akrab dengan itu tadi cinta duniawi. Dan dia tidak akan merasa ridho dalam kehidupannya, merasa tidak adil Allah, na'udzubillah. Siapa yang sering duduk bersama orang fakir miskin, maka Allah akan memberikan kepada hatinya sifat syukur dan ridho dengan pembagian Allah, rezeki Allah. Iya Pak. Makanya ada dulu tuan guru kita, dia menyebutkan begini Pak, jika terasa hati mulai keras, sesekali datanglah ke rumah sakit. Jadi kita heran, kenapa tuan guru ini bilang datang ke rumah sakit? Jika Anda datang ke rumah sakit, hati Anda akan lembut, hati Anda akan bersyukur. Bermacam-macam orang di rumah sakit. Ada yang tak bisa berjalan lagi, ada yang meraung-raung, mungkin tangannya tak ada lagi, macam-macam Pak. Baik, selanjutnya, wa man jalasa ma'as sultan, siapa yang akrab dengan para pemimpin, zadahullahu al-qaswata wal kibar. Ini harus dalam tanda kutip Pak ya, bukan seluruhnya. Nanti dikatakan pula kita membahas politik. Tidak, kita tidak ada tujuan membahas politik, kita hanya membahas ilmu agama. Siapa yang akrab duduk selalu bersama para pemimpin sultan, apalagi zaman dahulu Pak ya, dan sekarang wallahu alam juga, Allah akan menambah kepada hatinya al-qaswata, keras hati, wal kibar, dan sombong. Iya, karena selalu dihormati Pak. Selalu dihormati itu bisa membuat kadang buta hati kita, buta mata hati kita, ingin dihormati. Ada orang Padang Pak, kalau tak disebutkan kata penghormatan kepadanya, merajuk dia. Ya ada Pak ya, merajuk dia selepas itu. Dia tak tahu saya ini adalah kepala ini, saya bidang ini. La ilaha illallah. Kalau acara di masjid, kita di masjid itu sama saja Pak. Kalau acara di majelis ramai sama saja. Kalau dah meninggal dunia tak ada yang beda Pak, sama saja. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, itu tadi. Tapi kalau sultannya itu, pemimpinnya itu tidak taat kepada Allah, kalau taat seperti Umar bin Abdul Aziz, orang-orang yang memang dia patuh kepada agama, insya Allah tak begitu. Baik, kita lanjutkan. Ini sangat benar sekali perkataan ulama kita ini. Siapa yang sering duduk bersama para wanita, dia duduk bersama para wanita, Allah akan menambah sifat jahil dan nafsu kepadanya. Ini benar sekali. Jadi tidak tepat kadang kalau ada statement di tengah masyarakat kita itu, saya akrab kepada semua orang. Kepada majelis ibu-ibu pun saya duduk di situ, bilang. Dia lelaki sendiri duduk bersama ibu-ibu, akrab pula dengan ibu-ibu itu. Itu sebenarnya tidak bagus Pak ya. Selanjutnya, wa man jalasa ma'as sibyan, siapa yang akrab selalu duduk bersama anak-anak, izdana minal lahwi, dia biasanya akan terpercik juga sifat anak-anak itu kepadanya. Dia akan terus bertambah dalam hatinya suka kepada kesia-siaan atau suka bermain. Kalau terus dengan anak-anak, dia pun ikut-ikutan nanti itu. Ayahnya misalkan yang tak tahu game anak-anak, karena anaknya terus pakai game anak-anak, dia pun nak ikut pula. La ilaha illallah. Makanya tapi jemaah yang dirahmati Allah, maksud di sini yang negatifnya Pak ya. Kalau misalkan guru TPQ atau yang lain itu bukan, itu tulisannya mendidik, bukan itu maksudnya. Baik. Siapa yang mengakrabkan diri sering duduk bersama orang-orang fasik, orang-orang yang maksiat kepada Allah,
yang terang-terangan kepada Allah. Izdada minal jura'ati 'ala dzunub. Dia akan biasa dia tengok itu, Pak. Makanya sangat perlu sekali dalam hadis sebutkan unzur ila almar'u 'ala dini akhihi. Seseorang itu akan mengikut cara beragama sahabat dekatnya. Kalau temannya itu selalu menjaga sholat 5 waktu, kita dapat pastikan insyaallah orang itu tak lama dia akan ikut pula. Tapi kalau temannya itu selalu, Pak, minum minuman keras, meskipun nanti yang akrab ini awalnya dia tak mau, bisa saja akan tertarik dia. Nah, makanya pergaulan itu di hadis disebutkan sangat penting sekali untuk dipelihara. Nah, diperhatikan. Kalau yang positif, yang baik, itulah yang kita jadikan sahabat akrab. Ada sahabat itu memang teman kita itu cukup persahabatan begitu saja. Ada yang akrab, ada yang dekat, itu maksudnya itu tadi, supaya dijaga dengan bagus-bagus. Baik, orang tersebut akan tertancap di hatinya berani melakukan dosa dan menunda-nunda taubat. Nah, kalau dia sering bergaul dengan orang-orang yang biasa melakukan maksiat, na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, wa man jalasa ma'as salihin, ini yang terakhir yang ke-8, Pak ya. Siapa yang mengakrabkan diri duduk bersama orang-orang saleh, orang-orang baik, izdada raghbatan fit ta'ah. Hatinya akan selalu ditambah Allah keinginan untuk selalu bersemangat taat kepada Allah, dan senantiasa dia terpicu, Pak,